Inter Milan ngebet pinang Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes. Jepang tersingkir. Ini skenario yang bisa bawa Timnas Indonesia juara Piala Asia U17. Real Madrid siapkan tawaran untuk bek Benfica. Alejandro Balde dipastikan absen di final Piala Raja Spanyol. Inter Milan ngebet pinang Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes. Inter Milan terus mempertahankan konsistensi dengan Simone Inzaghi, bahkan memiliki peluang besar untuk meraih quadruple di musim ini. Inter Milan berencana untuk mendatangkan Kobie Mainono dan Arda Güler untuk mempertahankan performa mereka, termasuk juga Jai Itzes. Ya, Inter Milan dilaporkan sangat tertarik untuk mendatangkan Kapten Timnas Indonesia itu. Inter Milan memiliki rencana besar untuk meregenerasi skuad musim depan karena mereka serius memperbaiki pertahanan mereka. Kabarnya, Nerazzurri mulai membutuhkan pemain muda untuk menggantikan sejumlah pemain senior seperti Francesco Acerbi. Untuk mempertahankan kekuatan lini pertahanan yang kokoh, skuad biru hitam membutuhkan seorang pengganti. Menurut laporan, Inter telah mempertimbangkan Jai Itzes sebagai tujuan utama untuk meremajakan lini pertahanan mereka. Bek asal Venezia ini telah memukau Nerazzurri dengan penampilannya yang luar biasa, dan dia selalu tampil kokoh, bahkan seringkali mengelola lini pertahanan tim I Lagunari. Selain itu, Kapten Timnas Indonesia ini akrab dengan skema 3 bek Inter Milan, tetapi tim biru hitam harus segera bergerak jika mereka ingin mendapatkan Jai Itzes. Sebagai akibatnya, Venezia hanya menawarkan Bang Jai harga murah sebesar 10 juta euro, yang membuat Bologna siap bersaing dengan Inter Milan untuk mendapatkan tanda tangannya. Jepang tersingkir. Ini skenario yang bisa bawa Timnas Indonesia juara Piala Asia U17. Piala Asia U17 2025 dipastikan akan hadirkan juara baru. Hal ini setelah juara bertahan Jepang disingkirkan tuan rumah Arab Saudi. Pada pertandingan yang berlangsung Okad Sport Club Stadium, Taif, Minggu 13 April, Jepang dikalahan Arab Saudi lewat drama adu penalti. Tersingkirnya Jepang di babak perempat final membuat sejumlah tim kuat seperti Arab Saudi, Uzbekistan hingga Korsel berpeluang untuk menjadi juara. Dari 6 tim yang saat ini masih bertahan, hanya Tajikistan dan Timnas Indonesia U17 yang belum pernah menjadi juara. Arab Saudi, Korsel, Korut memiliki 2 gelar juara, sedangkan Uzbekistan yang lolos ke babak semifinal setelah kalahkan UEA tercatat 1 kali menjadi juara pada 2012. Prestasi terbaik Timnas Indonesia U17 ialah menjadi juara keempat pada 1990. Saat itu Piala Asia U17 masih bernama Piala Asia U16. Pada Piala Asia U17 1990 di UEA, pasukan Garuda Muda mampu menjadi juara keempat. Timnas Indonesia U17 era 1990 itu dikalahkan tuan rumah UEA di babak semifinal. Saat itu, Timnas Indonesia U17 diperkuat oleh pemain seperti Antoni Putra Nugroho dan Yoewanto Setiabeni. Kans untuk Putu Panji CS menciptakan sejarah dengan menjadi juara Piala Asia U17 2025 memang terbilang cukup sulit. Pasalnya jika mampu mengalahkan Korut nanti malam, Garuda Muda akan ditantang oleh Uzbekistan di babak semifinal. Namun di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang ditunjukkan Garuda Muda saat kalahkan Korsel 1-0 di babak fase grup. Catatan Timnas Indonesia U17 di Arab Saudi 2025 terbilang sangat fantastis. Garuda Muda mampu menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Salah satu media Korsel, Nate.com memuji kepercayaan tinggi anak asuh Nova Arianto. Menurut media Korsel itu, kiprah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 mengejutkan semua orang. Garuda Muda mampu menjadi juara grup C dengan menyapu 3 pertandingan dengan kemenangan, termasuk kalahkan Korsel. Mereka membuat kejutan dengan menang 1-0 melawan Korsel di pertandingan pertama babak penyisihan grup, ulas media Korsel tersebut. Kepercayaan diri Timnas Indonesia melambung tinggi, puji media asing itu. Ganasnya Timnas Indonesia U17 di grup C Piala Asia U17 2025 tidak membuat pelatih Nova Arianto besar kepala. Ia justru merendah tidak terbuai dengan euforia yang didapat skuad Garuda Muda. Meski begitu, Nova Arianto bersyukur Timnas Indonesia U17 bisa melangkah jauh hingga ke Piala Dunia U17. Namun,
Untuk saat ini ia ingin fokus menghadapi laga selanjutnya. Thomas Frank yakin Arsenal bisa tembus semifinal Liga Champions. Manajer Brentford, Thomas Frank, memberikan prediksi optimis bahwa Arsenal akan mampu melaju ke babak semifinal Liga Champions setelah kemenangan gemilang 3-0 atas Real Madrid di leg pertama perempat final. The Gunners akan bertandang ke Santiago Bernabeu pada Kamis 17 April mendatang dengan keunggulan agregat yang cukup meyakinkan. Namun, bintang Real Madrid, Jude Bellingham, memperingatkan bahwa apapun bisa terjadi dalam duel panas di ibu kota Spanyol tersebut. Sebagai tim tersukses dalam sejarah Liga Champions dengan 15 gelar juara, Real Madrid tentu tidak bisa diremehkan. Namun, Thomas Frank menilai bahwa skuad asuhan Mikel Arteta berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Enzo Maresca akui Chelsea tampil tak maksimal saat hadapi Ipswich. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, mengakui bahwa timnya tampil tidak maksimal saat menjamu Ipswich Town pada pertandingan tadi malam. Hasil yang tidak maksimal didapatkan oleh Chelsea pada lanjutan pertandingan pekan ke-32 Premier League. Pasalnya, saat menjamu Ipswich Town di Stamford Bridge, Minggu 13 April malam WIB, The Blues hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Pada laga tersebut, Ipswich berhasil memimpin 2 gol lebih dulu melalui aksi Julio Enciso menit 19 dan Ben Johnson menit 31. Namun, The Blues berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Axel Tuanzebe pada menit ke-46 dan 1 gol tambahan dari Jadon Sancho pada menit ke-79. Hasil imbang ini tentu saja kurang memuaskan bagi The Blues yang tengah bersaing untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Meski demikian, Enzo Maresca mengakui bahwa The Blues tampil tak maksimal pada laga tersebut, terutama di babak pertama. Pertandingan ini sulit, sangat sulit, ujar Maresca, seperti dilansir dari laman resmi klub. Simon Rusk dukung Aaron Ramsdale usai gagalkan 2 penalti. Pelatih interim Southampton, Simon Rusk, membela Aaron Ramsdale usai timnya kalah 0-3 dari Aston Villa setelah sang penjaga gawang sukses menggagalkan 2 tendangan penalti. Aaron Ramsdale tampil gemilang dengan menggagalkan 2 penalti Marco Asensio dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu 12 April. Sayangnya, penampilan impresif itu belum mampu menyelamatkan Southampton dari kekalahan. Aston Villa mencetak 3 gol melalui Ollie Watkins, Donyell Malen, dan John McGinn. 2 penyelamatan penalti Ramsdale dilakukan dengan cara yang hampir identik, keduanya dengan terbang ke arah kiri, dan mendapat sambutan meriah dari para pendukung di St. Mary's Stadium. Rambo memang luar biasa, kan? Saya kecewa untuknya karena dia seharusnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik, ujar Simon Rusk kepada Daily Echo. Real Madrid siapkan tawaran untuk bek Benfica. Real Madrid tidak membuang waktu untuk mengamankan masa depan tulang punggung pertahanan mereka. Seperti dilansir Vicajes, raksasa Spanyol itu telah mengarahkan perhatian mereka pada Antonio Silva, bek tengah berusia 21 tahun yang saat ini bermain untuk Benfica. Bek asal Portugal itu telah menjadi salah satu pemain yang menonjol di liga musim ini dan telah muncul sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Madrid, yang dikenal karena berinvestasi dengan cerdas pada pemain muda dengan potensi jangka panjang, melihat Silva sebagai tipe bek yang pada akhirnya dapat mengambil peran utama di jantung pertahanan mereka. Real Madrid telah menanggapi dengan mengajukan tawaran yang kabarnya terdiri dari 26 juta euro tetap, dengan tambahan 4 juta euro dalam bentuk tambahan berdasarkan kinerja. Untuk semakin mempermanis kesepakatan, Madrid juga diyakini terbuka untuk memasukkan pemain yang dipinjamkan guna memenuhi harapan Benfica. Pendekatan proaktif semacam ini mencerminkan betapa seriusnya Real Madrid dalam mengamankan tanda tangan Silva sebelum klub-klub besar Eropa lainnya meningkatkan minat mereka. Bek asal Portugal tersebut menarik banyak perhatian, dan Madrid ingin bergerak cepat untuk menghindari perang penawaran di kemudian hari. Dengan mengambil langkah awal, Real Madrid memperlihatkan bahwa mereka berpikir ke depan dan mempersiapkan lini belakang mereka untuk masa depan, di mana sosok Dean Huijsen juga ada dalam radar mereka. Alejandro Balde dipastikan absen di final Piala Raja Spanyol. Sebelumnya pada hari itu, Barcelona mengonfirmasi cedera Alejandro Balde yang mengalami cedera hamstring saat menang atas Leganes baru-baru ini. Laporan menunjukkan bek tersebut bisa absen setidaknya selama 3 minggu, yang membuatnya diragukan menjelang final Piala Raja Spanyol melawan Real Madrid yang akan dimainkan akhir bulan ini.
Laporan terbaru dari RAC1 kini mengonfirmasi bahwa Alejandro Balde memang akan absen di final Piala Raja Spanyol. Laporan tersebut menambahkan bahwa ia mengalami cedera distal pada bicep femoris paha kirinya, dan Barcelona belum memberikan tanggal pasti untuk kembali bermain. Absennya Balde bisa menjadi pukulan telak bagi Barcelona, mengingat pemain Spanyol tersebut merupakan salah satu pemain paling konsisten di tim tersebut musim ini. Kecepatan dan kemampuan teknis Balde telah memainkan peran kunci dalam membuat Barcelona efektif di masa mendatang. Namun karena ia absen, pelatih Hansi Flick mungkin tidak punya pilihan selain mengandalkan jasa pemain muda Gerard Martin. MU sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah kalah, Joshua Zirkzee cedera pula, harus absen lawan Lyon. Manchester United mendapat pukulan telak jelang laga krusial melawan Lyon di leg kedua perempat final Liga Eropa. Joshua Zirkzee dipastikan absen setelah mengalami cedera hamstring saat menghadapi Newcastle dalam lanjutan Premier League, Minggu, 13 April 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di St James Park, United harus menelan kekalahan 1-4. Meski sempat menyamakan kedudukan lewat gol Alejandro Garnacho di babak pertama, Setan Merah tak mampu menahan gempuran Newcastle di paruh kedua. 2 gol dari Harvey Barnes, serta masing-masing 1 dari Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes, memastikan kemenangan Newcastle atas Manchester United. Namun hasil buruk itu bukan satu-satunya kabar buruk bagi kubu United. Zirkzee, yang tampil sebagai starter, harus ditarik keluar di menit 56 setelah mengalami masalah otot saat sprint.